Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat. Paling tidak 24 jam ke depan mudah-mudahan kita masih hidup, sekaligus kita masih bisa mengisi kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih punya kaki untuk melangkah dan masih sehat. Alhamdulillah, kita pun masih punya tangan untuk berkarya dan tangan kita masih sempurna, tidak ada cacatnya. Masih punya mata untuk melihat, masih punya telinga untuk mendengar, masih punya gigi untuk disikat setiap pagi, dan itu karunia Allah yang luar biasa. Karena segala sesuatu itu terasa tidak adanya ketika betul-betul sudah tidak ada. Segala sesuatu itu terasa manfaatnya kalau sesuatu sudah hilang dari diri kita. Dan ketika sesuatu masih ada di genggaman kita, kita menganggap biasa-biasa saja. Tapi begitu hilang, baru kita merasakan betapa luar biasanya kaki ya, betapa luar biasanya tangan, betapa luar biasanya mata, betapa luar biasanya telinga. Dan hampir kita tidak mensyukuri memiliki semua itu. Dan ketika kita bangun dari pagi, kita bisa senyum di pagi itu karena kita masih punya 1 kali 24 jam ke depan, paling tidak kita masih hidup. Dan alangkah indahnya ketika saat kita pagi bangun dalam keadaan tersenyum, kita rencanakan pagi ini untuk melakukan tindakan yang terbaik yang Allah inginkan untuk kita. Rugilah mereka-mereka yang setiap hari menghabiskan waktunya sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, menghabiskan seluruh waktunya untuk menyesali keadaan, tidak menerima kenyataan hidup, dan sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita pagi ini kita masih bisa duduk dalam majelis ilmu dalam keadaan penuh berkah, di tempat yang penuh berkah. Dan ini adalah undangan Allah yang luar biasa untuk hamba-hambanya yang mencari. Kebenaran itu hanya miliknya mereka yang mencari. Yang tidak mencari tidak akan pernah menemukan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita syukuri kenikmatan Allah yang berlimpah, yang luar biasa, yang tak berhingga kepada kita. Paling tidak hari ini, sejak kita bangun tidur sampai sekarang pun sudah begitu berlimpah kenikmatan Allah. Mungkin selama ini kita tidak pernah bersyukur. Punya pasta gigi saja itu merupakan sesuatu yang luar biasa, karena di sana banyak juga orang lain
yang gosok gigi tanpa pasta gigi, punya sikat gigi yang bagus, yang masih baru, itu juga luar biasa sebetulnya. Karena di sisi lain banyak orang yang sikat gigi pun mereka nggak punya, tapi kita anggap itu biasa-biasa saja. Saat kita menyentuh wastafel, kemudian kita buka keran, mengalir air yang jernih, yang begitu besar manfaatnya untuk kehidupan kita. Bayangkan tanpa air, untuk membersihkan mulut saja barangkali sulit. Padahal di tempat lain ada juga orang lain yang kesulitan air. Saya baru saja dari satu daerah, di daerah itu ternyata orang itu untuk mendapatkan air untuk minum dan mandi itu harus menampung air hujan, karena di situ tidak ada sumber air sama sekali. Jadi mereka itu hidup dengan menampung air hujan. Makanya anak-anak muda yang usianya belasan, 17, 18 itu sudah tidak punya gigi, karena mereka ya harus kumur-kumur setiap hari dengan air hujan. Sementara kita saat pagi, bahkan kapan saja ketika tangan kita kotor, kita menyentuh wastafel dan mengalir air yang jernih. Syukurilah semuanya dengan penuh kesadaran bahwa ternyata Allah telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Mari kita rundukkan kepala kita, kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang sudah sampai pada fase inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, ternyata setelah itu ada fase yang lebih berat yang akan dilaluinya, dan itu diceritakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 80 dan seterusnya. Disilahkan semuanya membuka surat yang ke-6 ayat 80 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua sudah termasuk orang-orang yang bukan sekedar membacakan ini wajahtu dan seterusnya, tetapi lebih penting dari semua itu, kita sudah mengalami pengalamannya Nabi Ibrahim. Sebelum saya lanjutkan pada kajian kita selanjutnya, saya akan mereview selintas dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin membebaskan diri dari dosa syirik, menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan, maka Allah kemudian mengabulkannya. Proses pengkabulan Allah itu ditandai dengan yang pertama, diperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungannya di langitnya dan di buminya. Tanda-tanda keagungan ini ditampakkan Allah di alam ruhaniyahnya, juga di alam jasmaniyahnya. Dari situ kita mendapatkan satu pelajaran, ternyata belajar spiritual yang benar itu fasenya langit dulu baru bumi. Kalau bumi dulu baru langit itu terbalik, tidak akan pernah bisa mendapatkan seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Dan setelah itu kemudian Ibrahim mendapatkan suatu keyakinan, lalu beliau termasuk salah seorang dari orang-orang yang yakin, waliyakuna minal muqinin. Itu setelah beliau ya
diberi keyakinan oleh Allah dengan cara ditampakkan keagungannya di langitnya dan di buminya. Apa keagungan Allah yang ditampakkan pada Ibrahim? Yang pertama, Allah menampakkan bintang. Pada fase bintang itu ternyata Ibrahim masih ragu. Fase yang kedua adalah Allah menampakkan bulan. Pada fase yang kedua ini kata-kata Ibrahim sudah berubah. Dari kata-kata yang pertama, saya tidak suka kepada yang tenggelam, berubah kata-katanya menjadi, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Itu statement Ibrahim setelah mengalami fase bulan. Dan statement Ibrahim yang luar biasa adalah setelah beliau mengalami fase matahari. Ketika mencapai fase matahari, beliau menyatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku terbebas diri dari apa yang kamu persekutukan. Disitulah Ibrahim mengalami suatu pembebasan dari syirik, di mana beliau tidak lagi menduakan Tuhan karena beliau sudah sampai kepada Tuhan. Jadi bintang, bulan, dan matahari bukan bintang, bulan, dan matahari biasa, tetapi ini adalah cerita di alam rohaniah. Perlu saya sarikan dulu ini karena ini merupakan bagian dasar sebelum memasuki fase lanjut dari perjalanan Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah sampai kepada fase matahari rohani, lalu Ibrahim menyatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku terbebas diri dari apa yang kamu persekutukan. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itulah pernyataan yang sangat indah dari seorang Ibrahim. Mudah-mudahan kita pun sudah terbebas saat ini dari fase itu, terutama dari kebanyakan orang menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kemudian setelah fase itu tercapai, lalu Ibrahim menyatakan, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada hanif, kelembutan, kearifan, kebijakan, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan kini aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.